Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Putu Wijaya Kusuma. Kode sahamnya MLIA, nama perusahaannya PT Mulia Industrindo Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya MLIA, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini terkesan mungkin sedang direpo ya. Kalau kita perhatikan ini, volume transaksinya stabil seperti itu. Nah, dan di sini perusahaan ini harga sahamnya terus naik dari harga terendahnya di 900-an sampai sekarang sudah menyentuh ke harga 3.500-an tertingginya. Nah, sekarang harga sahamnya turun untuk 3 kali perdagangan terakhir ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 9 Mei sampai dengan perdagangan terakhir di tanggal 20 Juni 2022. Investor besarnya di periode ini mereka ngapain seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini MLIA. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 09 kemudian 05 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mulia Industrindo Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Mulia Industrindo Tbk ini selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi small akumulasi. Jadi di sini mereka markup, jualan lagi, markup lagi, jualan lagi, markup lagi, jualan lagi. Markup lagi, kemudian jualan lagi, seperti itu. Kalau kita hitung, total pembeliannya mereka lebih besar dibandingkan total penjualannya mereka. Namun, tidak signifikan seperti itu. Sehingga indikasinya yang diputuskan, yang disimpulkan oleh Detektor adalah small akumulasi, seperti itu. Nah, yang penting mereka masih akumulasi itu masih bagus, masih berpotensi harga sahamnya naik. Kalau misalkan sudah distribusi, bahkan masif distribusi, maka itu waktunya kita untuk siaga satu, untuk ikut menjual perusahaan ini jika kita memang memiliki sahamnya atau menjadi salah satu pemilik di perusahaan ini, seperti itu. Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, untuk yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Mulia Industrindo Tbk ini 98,2% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 98,2% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 68,5%. Nah, ini perusahaan yang kepemilikan investor besarnya di sini cukup besar ya. Belum lagi ditambah investor besarnya di sini ada yang memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%. Biasanya itu manajer investasi atau reksadana-reksadana tertentu seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan retail di perusahaan ini sebesar 3,4%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil sekali. Sehingga wajar harga sahamnya dari 900 bisa naik ke 3000 secara perlahan seperti itu. Kenapa? Karena investor besarnya yang menguasai supply seperti itu. Nah, ini kategori perusahaan yang cukup layak untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena walaupun
kepemilikan investor besarnya belum mencapai 75%, akan tetapi investor semi retailnya di sini yang memiliki sisanya itu adalah institusi juga, seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan harga sahamnya bisa naik tinggi seperti ini karena kepemilikan retail pun sangat sedikit porsinya, yaitu 3%, 3,4% saja, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan ini layak untuk investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, perusahaan ini juga masih berpotensi mengalami kenaikan selama investor besarnya belum distribusi dalam jumlah besar, seperti itu. Karena di sini kesimpulannya mereka small akumulasi, seperti itu. Jadi masih akumulasi mereka di sini. Jadi masih ada peluang untuk kita bisa ambil opportunity ketika harganya turun ini, kita beli lagi, seperti itu. Tetapi itu bukan rekomendasi dari saya ya. Ini murni dari hasil analisa saya, bukan ajakan untuk beli maupun ajakan atau perintah untuk menjual. Silahkan dianalisa ulang. Saya hanya membantu sesuai dengan data yang saya miliki, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Putu Wijaya Kusuma. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Kalau bisa request perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi seperti ini atau mengalami penurunan yang sangat dalam seperti itu. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan, salam.